Kalau ada pertanyaan, siapakah Raja Majapahit yang pertama? Maka pasti banyak yang menjawab Raden Wijaya. Kemudian kalau pertanyaannya diubah, siapakah Raja Majapahit yang terakhir? Maka banyak juga yang menjawab Prabu Brawijaya V. Ya mungkin ini karena kuatnya cerita Sabdo Palo Nagih Janji di masyarakat kita ya, yang sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Tapi pertanyaannya seperti ini, apa benar Prabu Brawijaya V silsilahnya itu nyambung dengan Raden Wijaya selaku pendiri Kerajaan Majapahit? Maka video kali ini kita akan membahas masalah tersebut, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari video saya yang kemarin yang ini. Mari kita urutkan kembali Raja-Raja Majapahit berdasarkan sumber-sumber purbakala, yaitu berupa prasasti-prasasti yang biasanya itu ditulis di atas batu atau lempengan tembaga, ataupun naskah-naskah lontar Jawa kuno. Naskah lontar itu kenapa kok dibilang naskah lontar? Karena orang zaman dahulu biasanya ketika menulis sebuah karangan atau buku itu di atas daun lontar ya. Karena waktu itu kertas itu belum sampai ke Nusantara. Kemudian kita cari tahu dari mana sih asal-usul nama Prabu Brawijaya V. Bagi teman-teman yang suka pelajaran sejarah, mohon disimak video ini sampai habis. Naskah Jawa kuno yang kami gunakan itu ada dua. Pertama adalah Negara Kartagama, yang kedua Pararaton. Apa sih bedanya? Di video saya yang dulu pernah saya singgung, tapi sekarang saya singgung lagi. Bedanya seenggaknya ada 4. Sebenarnya banyak ya, tapi seenggaknya saya ambil 4 saja. Yang pertama, Negara Kartagama itu ditulis oleh seorang pujangga istana, namanya itu Empuk Prapanca. Tapi ini bukan nama sebenarnya, jadi ini hanya nama pena ya, atau nama panggung ya. Sedangkan Pararaton itu ditulis oleh rakyat biasa ya. Makanya nanti istilah-istilah yang digunakan itu berbeda. Yang kedua, Negara Kartagama itu ditulis ketika Majapahit sedang mengalami masa kejayaan, tepatnya pada era Raja Hayam Wuruk berkuasa. Sedangkan Pararaton itu ditulis beberapa tahun setelah Majapahit runtuh, sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, Negara Kartagama itu tidak lengkap ya, karena ditulisnya itu ketika era Hayam Wuruk ya. Jadi ceritanya itu hanya sampai Raja Hayam Wuruk saja. Kalau Pararaton itu lebih lengkap ya, sampai raja terakhir Majapahit ya. Kemudian yang keempat, Negara Kartagama itu gaya penulisannya itu berbentuknya pupuh. Pupuh itu semacam syair atau puisi. Jadi ada tata aturannya ya. Setiap pupuh itu ada berapa kata, ada berapa baris ya. Kalau di bahasa Arab itu kalam nawum ya. Sedangkan Pararaton itu bentuknya prosa. Jadi kalimatnya biasa ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalam nasar. Langsung saja kita urutkan kembali Raja-Raja Majapahit silsilahnya berdasarkan naskah-naskah Jawa kuno. Dan nanti akan kita bandingkan dengan naskah-naskah Jawa modern yang ditulis oleh para pujangga modern di era Mataram Islam. Raja pertama Majapahit namanya Raden Wijaya. Kalau di Negara Kartagama namanya Dyah Wijaya. Sedangkan di Pararaton tertulis Raden Wijaya. Perbedaan penyebutan ini karena Pararaton itu ditulis oleh orang biasa atau rakyat jelata. Biasanya kalau rakyat biasa memanggil putra atau putri mahkota ya, atau bangsawan keturunan raja itu memakai kata Raden. Raden itu sendiri berasal dari kata Rahardian, kemudian disingkat menjadi Raharden, kemudian disingkat lagi menjadi Raden. Artinya itu majikan atau juragan. Jadi Raden Wijaya itu maknanya sama dengan juragan Wijaya atau majikan Wijaya. Sedangkan Negara Kartagama itu ditulis oleh orang di dalam lingkungan istana. Orang-orang di lingkungan istana itu ketika memanggil nama pangeran atau putri raja itu memakai kata Dyah. Makanya dalam Negara Kartagama tertulis Dyah Wijaya. Nama yang lebih lengkap itu ditemukan di Prasasti Kudadu, yaitu Nararya Sanggrama Wijaya. Itu nama lengkap beliau. Nararya artinya adalah yang mulia di antara para laki-laki atau laki-laki yang mulia. Sedangkan Sanggrama Wijaya itu adalah nama lengkap Raden Wijaya. Setelah beliau diangkat menjadi raja, beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Beliau memerintah dari tahun 1294 sampai tahun 1309 Masehi. Raja kedua Majapahit namanya Sri Jaya Negara. Jadi setelah Raden Wijaya meninggal, beliau digantikan oleh putranya. Di dalam Pararaton namanya Raden Kalagemet, artinya penjahat yang lemah. Pararaton menjuluki demikian karena dia itu orangnya memang terkenal amoral ya, atau istilahnya bahasa kasarnya itu bejat. Ibunya bernama Dara Petak, seorang putri dari kerajaan Melayu. Setelah menjadi raja bergelar Sri Jaya Negara. Kalau di Negara Kartagama dan Prasasti Tuhanyaru, ternyata semenjak kecil itu namanya sudah Jaya Negara. Kalau di Pararaton kan nama kecilnya Raden Kalagemet. Setelah menjadi raja baru Sri Jaya Negara. Tapi kalau di Negara Kartagama dan Prasasti Tuhanyaru, sejak kecil namanya Sri Jaya Negara.
Nah, setelah naik tahta menjadi raja, bergelar Sri Sundara Pandya Dewa Diswara. Dia memerintah dari tahun 1309 Masehi sampai tahun 1328 Masehi. Menurut para raton, dia meninggal karena dibunuh oleh tabib istana yang bernama Ratanca. Raja ketiga Majapahit bernama Tribhuwana Tunggadewi. Kalau di dalam negara Kertagama namanya Sri Buwana Wijaya Tunggadewi. Jadi ada nama Wijayanya, ada nama bapaknya. Kalau di prasasti lain itu cuma Tribhuwana Tunggadewi. Kalau di para raton namanya tertulis Brekahuripan. Brekahuripan artinya adalah raja bawahan yang mengapalai daerah Kahuripan. Mungkin sekarang setingkat gubernur atau bupati lah. Nama aslinya sendiri itu ditemukan di prasasti Canggu, yaitu Dyah Kitarja. Dia adalah adik perempuan dari Sri Jayanegara, yaitu raja sebelumnya. Jadi ceritanya, karena Sri Jayanegara tidak punya anak, maka otomatis tahta itu jatuh ke adiknya, adik perempuannya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi ini. Oh iya, jadi Tribhuwana Tunggadewi ini adalah adik sambung ya, adik sambung atau adik tiri dari Sri Jayanegara. Kalau Jayanegara itu kan anaknya Raden Wijaya dari istri yang bernama Rara Petak ya, seorang putri dari daerah Melayu tadi. Tapi kalau Tribhuwana Tunggadewi ini adalah anaknya Raden Wijaya dari istri yang bernama Gayatri Prajapatni, yaitu asli Jawa. Setelah naik tahta menjadi raja, nama lengkap dan gelarnya disandingkan. Kalau disandingkan itu tertulis Maharajasa Sri Buwana Wijaya Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Beliau memerintah dari tahun 1328 Masehi sampai tahun 1350 Masehi. Nah, setelah anaknya yang bernama Hayamuruk itu berumur 16 tahun, maka Tribhuwana Tunggadewi ini turun tahta ya. Jadi tahtanya itu diserahkan ke anaknya Hayamuruk. Kemudian beliau kembali menjadi raja bawahan di Kahuripan. Akan tetapi beliau tetap menjadi kepala Dewan Penasihat Raja sambil membimbing sang raja. Jadi si Ibu Sri ini turun tahta menjadi raja bawahan, akan tetapi tadi mengepalai suatu Dewan Penasihat Kerajaan itu. Jadi sambil membimbing putranya menjadi raja yang besar. Raja keempat Majapahit namanya adalah Sri Hayamuruk. Jadi tadi setelah Tribhuwana Tunggadewi tadi menyerahkan tahtanya ke anaknya, maka otomatis Hayamuruk itu menjadi raja dan bergelar Sri Rajasa Nagara. Di dalam negara Kertagama namanya adalah Dyah Sri Hayamuruk. Tapi kalau di para raton itu namanya Raden tetep. Menurut para raton, beliau memerintah dari tahun 1350 Masehi sampai tahun 1389 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ketika beliau didampingi oleh Patih Gajah Mada, Patih itu jabatan kalau zaman sekarang mungkin setingkat Perdana Menteri ya. Pada masa beliau itu Majapahit mengalami puncak kejayaan. Jadi daerah kekuasaan Majapahit itu sangat-sangat besar ya. Itu meliputi Indonesia sekarang, ditambah Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina Selatan, Vietnam Selatan. Itu pokoknya sangat besar. Hampir seluruh Nusantara, bahkan seluruh Nusantara itu berada di bawah kekuasaan Majapahit ya. Jadi dalam arti itu Majapahit benar-benar melakukan ekspansi ya ke kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Biasanya setiap tahun sekali atau beberapa tahun sekali itu mengirim upeti sebagai tanda tunduk ya kepada Majapahit. Akan tetapi kejayaan ini tidak berlangsung lama. Jadi di akhir pemerintahan Hayamuruk itu sudah mulai timbul bibit-bibit perpecahan. Dan itu sudah hukum alam ya. Hukum alam biasanya kalau kerajaan sudah di puncak kejayaan itu lama-kelamaan tinggal menunggu waktu turun atau runtuh ya. Ya sama, ketika di pertengahan pemerintahan Hayamuruk itu puncak kejayaan, tapi di akhir pemerintahan Hayamuruk itu sudah mulai timbul bibit-bibit pemberontakan dan bibit-bibit perpecahan. Kapan ini dimulai? Hal ini dimulai ketika Hayamuruk itu ditinggal oleh Patih Gajah Mada, karena Gajah Mada itu meninggal pada tahun 1364 Masehi, kemudian disusul oleh ibunya. Tribhuwana Tunggadewi meninggal pada tahun 1371 Masehi. Nah, ketika beliau ditinggal oleh dua orang yang sangat dihormatinya, itu sudah mulai menurun wibawa kerajaan Majapahit. Dan perpecahan itu pun benar-benar terjadi, yaitu yang dilakukan bukan oleh musuh yang jauh, bukan, tapi oleh siapa? Orang terdekatnya sendiri, oleh mertuanya sendiri yang bernama Brewengker atau namanya Wijaya Rajasa. Brewengker berarti kan raja bawahan di Wengker ya. Jadi dia juga ingin berambisi menjadi raja, tidak mau menjadi raja bawahan, tidak mau menjadi adipati atau apa, tapi ingin menjadi raja menyaingi Hayamuruk, menyaingi menantunya sendiri. Kemudian pada tahun 1375 Brewengker ini, mertuanya Hayamuruk ini mendirikan istana baru di daerah timur ya, di daerah Pamotan.
Jadi ketika itu Majapahit ada dua keraton ya. Yang sebelah barat itu dipimpin oleh Hayam Wuruk yang beribu kota di Majapahit. Yang sebelah timur itu dipimpin oleh mertuanya sendiri, Brewengger, yang beribu kota di Pamotan. Nah, dari sini sudah Majapahit sudah mulai lemah ini sudah, karena sudah dari dalam itu sudah ada perpecahan. Dan perpecahan ini pun tercatat di Berita Cina ya. Dalam naskah Mingselo itu dikatakan ada dua raja di Jawa yang sama-sama mengirim duta atau utusan ke dinasti yang ada di Cina. Akan tetapi waktu itu belum sampai terjadi perang terbuka ya. Jadi masih bahasanya itu perang dingin ya, diem-dieman ya. Sampai nanti akhirnya mertuanya ini, Brewengger, mertuanya Hayam Wuruk ini meninggal pada tahun 1388 Masehi. Kemudian satu tahun berikutnya, yaitu tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk pun meninggal. Kemudian raja kelima Majapahit namanya Wikramawardhana. Jadi ceritanya ketika Hayam Wuruk meninggal, tahta itu diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya sendiri yang bernama Wikramawardhana. Kalau menurut para raton namanya adalah Brahyang Wisesa. Tapi kalau dalam Nagara Kartagama namanya Sri Wikramawardhana. Jadi menurut Nagara Kartagama, Wikramawardhana ini menikah dengan anak perempuan atau putri mahkota ya. Anak perempuannya Hayam Wuruk ya, atau putri mahkota yang bernama Kusumawardhani ya. Kalau dalam para raton itu namanya Brelasem Sang Ahayu, artinya raja bawahan yang menguasai daerah Lasem yang cantik jelita. Berarti Wikramawardhana ini kan keponakan Hayam Wuruk. Nah, berarti bapaknya ini siapa? Bapaknya adalah adik dari Hayam Wuruk sendiri ya. Kan satunya kan keponakan. Nama bapaknya Sri Wikramawardhana adalah Bre Pajang. Berarti raja bawahan yang menguasai daerah Pajang. Itu kalau menurut para raton. Kalau menurut Nagara Kartagama, Bre Pajang ini nama aslinya adalah Sri Wardhana Duhiteswari, yaitu adiknya Hayam Wuruk ya. Nah, Bre Pajang ini kalau dalam Prasasti Waringin Pitu namanya Dyah Nartaja. Jadi zaman dulu kan banyak ya, kadang namanya satu tapi julukannya kan banyak ya. Kayak tadi Bre Pajang, kemudian Duhiteswari, Dyah Nartaja, itu kan julukan-julukan. Kemudian bagaimana kabar Istana Timur? Tadi kan dikatakan ketika zamannya Hayam Wuruk itu Majapahit terpecah menjadi dua kerajaan ya, dua istana. Yang bagian barat itu dipimpin oleh Hayam Wuruk yang sah, yang sebelah timur itu kan dipimpin oleh mertuanya sendiri. Nah, setelah mertuanya meninggal itu ternyata ada yang mewarisi, namanya Bre Wirabumi. Siapa ini Bre Wirabumi? Bre Wirabumi ini adalah anaknya Hayam Wuruk juga, namun dari istri selir. Nah, jadi ini dilema nih. Hayam Wuruk punya menantu namanya Wikramawardhana. Inilah yang nanti mewarisi kerajaan Majapahit. Tapi di sisi lain, Hayam Wuruk juga mempunyai anak dari hasil selir ya, namanya Wirabumi. Ini yang menguasai istana timur. Jadi ketika itu sudah ada dua istana. Nah, makanya dikatakan setelah Hayam Wuruk meninggal itu Majapahit sudah mulai lemah. Karena apa? Karena dari dalam itu sudah tidak akur ya, sudah terjadi perpecahan. Nah, kenapa kok Bre Wirabumi atau anaknya Hayam Wuruk dari selir ini kok bisa menguasai istana timur? Jadi ceritanya ketika itu mertuanya Hayam Wuruk ya, istrinya mertuanya Hayam Wuruk itu kan tidak mempunyai anak. Nah, akhirnya Bre Wirabumi ini diangkat menjadi anak angkat. Nah, otomatis ketika mertuanya Hayam Wuruk meninggal, yang menggantikan adalah Bre Wirabumi. Dan Bre Wirabumi ini juga agak sinis, bukan sinis ya, menuntut hak tahta. Karena apa? Karena Bre Wirabumi ini kan anaknya Hayam Wuruk, anak kandung. Sedangkan Wikramawardhana itu kan satunya cuma menantu. Nah, kalau menurut versi Bre Wirabumi, seharusnya yang menjadi Raja Majapahit adalah dia, karena dia itu adalah anak kandung, bukan menantu ya. Dan akhirnya terjadi pula yang namanya perang terbuka. Jadi Bre Wirabumi menuntut tahta ya, karena dia merasa yang lebih berhak ya menjadi Raja Majapahit ya. Karena apa? Karena kan Wikramawardhana itu menjadi Raja Majapahit karena mengawini Kusumawardhani. Ya, seharusnya itu tahtanya jatuh ke tangan Kusumawardhani ya. Tapi kan ini kan yang ternyata yang menjadi raja yang mengatur pemerintahan adalah Wikramawardhana sang menantu. Nah, Bre Wirabumi merasa lebih berhak lah. Akhirnya terjadilah perang besar antara Majapahit Kulon, Majapahit Barat, dan Majapahit Wetan atau Majapahit Timur. Nah, perang ini namanya Perang Parigereg. Nah, yang hampir menghanguskan kerajaan Majapahit. Perang besar yang menewaskan ribuan orang, yang menghabiskan anggaran mungkin kalau zaman sekarang sudah triliunan rupiah ya, sudah sangat banyak. Dan hampir Majapahit ini hampir hancur pokoknya gara-gara
perang Paregreg ini antara Majapahit Wetan dan Majapahit Kulon. Perang ini berlangsung dari tahun 1401 Masehi sampai 1406 Masehi, sekitar 5 tahunan. Di awal peperangan itu sebenarnya Wikramawardhana itu sudah hampir kalah, sudah terdesak. Tapi akhirnya mendapat bantuan dari Bharattumapal sehingga Wirabumilah yang kalah dan kepalanya bisa dipenggal. Setelah perang Paregreg ini berakhir, Majapahit sudah mulai nyatu ya, antara Majapahit Barat dan Timur sudah mulai nyatu ya, walaupun tidak 100%. Tapi kondisinya itu sudah lemah ya dari sebelumnya, sebelum perang dan setelah perang itu sudah sangat beda jauh ya. Kalau sebelum perang itu kan masih perkasa lah, masih bisa menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tapi ketika setelah perang Paregreg itu sudah mulai menurun wibawa Majapahit dan juga kekuatan Majapahit. Wikramawardhana memerintah dari tahun 1389 Masehi sampai tahun 1429 Masehi. Raja ke-6 Majapahit namanya Dewi Suhita. Beliau adalah anak perempuan dari Wikramawardhana. Jadi setelah Wikramawardhana berhasil mengalahkan Brek Wirabumi, sudah menyatukan antara dua istana tadi, Istana Kulon dan Istana Wetan, kemudian beliau meninggal, tahta diwariskan ke anak perempuannya namanya Dewi Suhita. Karena putra mahkota atau anak laki-lakinya ternyata sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi Dewi Suhita ini adalah anak kedua dari Wikramawardhana. Karena anak pertamanya laki-laki sudah meninggal, maka otomatis tahta jatuh ke adiknya yaitu Dewi Suhita. Dan menurut kabar, ibunya Dewi Suhita ini adalah putri Brek Wirabumi. Jadi jatuhnya itu Wikramawardhana itu menikahi keponakannya sendiri ya, dengan alasan untuk meredam atau ingin menyatukan dua istana tadi. Tapi ini walaupun masih menjadi perdebatan. Dengan diangkatnya Dewi Suhita sebagai Raja Majapahit penerus Wikramawardhana, mungkin alasannya ingin menyatukan kedua kubu antara Istana Timur dan Istana Barat. Karena kan ibunya Dewi Suhita itu adalah putri Brek Wirabumi, pemimpin Istana Timur ya. Mungkin ingin meredakan, akan tetapi karena kondisi politik itu sudah terlanjur terpecah belah. Jadi walaupun Dewi Suhita sudah diangkat menjadi raja setelah Wikramawardhana, akan tetapi perpecahan itu sudah terlanjur terjadi. Dan ternyata benar, dari pihak Keraton Timur itu meminta agar kepalanya Raden Gajah itu dipenggal. Karena dulu ketika terjadi perang Paregreg itu yang memenggal kepalanya Brek Wirabumi itu adalah Patih Gajah dari Keraton Barat ya. Nah setelah Dewi Suhita diangkat menjadi ratu, mungkin pikirannya supaya kedua ini supaya damai ya kedua istana. Tapi ternyata tidak. Dari pihak Brek Wirabumi itu masih menuntut Patih Gajah harus dipenggal juga kepalanya sebagai ganti dulu pernah memenggal kepalanya Brek Wirabumi. Dan nanti sepeninggal Suhita juga sama. Jadi pertentangan keluarga masih terus terjadi dan Majapahit semakin melemah. Ya terus ketika Dewi Suhita diangkat menjadi raja itu gelarnya Patra Prabu Setri. Dewi Suhita memerintah bersama suaminya yang bernama Ajiratna Pangkaja. Beliau memerintah dari tahun 1427 Masehi sampai tahun 1447 Masehi. Raja ketujuh Majapahit namanya adalah Dyah Kertawijaya. Jadi ceritanya karena Dewi Suhita ini dan Ajiratna Pangkaja dan suaminya ini tidak punya anak, maka otomatis tahta Majapahit jatuh ke tangan adik bungsunya, yaitu Dyah Kertawijaya. Kalau di dalam prasasti Waringin-Pitu namanya Dyah Kertawijaya. Setelah menjadi raja namanya Sriwijaya Parakramawardhana. Tapi kalau di Pararaton namanya Bharattumapal. Nah, setelah menjadi raja baru bergelar Sri Kertawijaya. Nah kan beda, kalau di prasasti itu namanya Dyah Kertawijaya. Nah setelah menjadi raja baru bergelar Sriwijaya Parakramawardhana. Tapi kalau di Pararaton namanya tadi Bharattumapal, setelah menjadi raja baru Dyah Kertawijaya. Beliau memerintah dari tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi. Raja ke-8 Majapahit namanya Sri Rajasawardhana. Setelah menjadi raja gelarnya Sang Sinagara. Cuman di Pararaton ini tidak menyebutkan apa hubungan antara Sang Sinagara dengan raja sebelumnya, dengan Dyah Kertawijaya. Kalau kita cocokkan dengan prasasti Waringin-Pitu, Sri Rajasawardhana ini nama aslinya adalah Dyah Wijaya Kumara. Nama Dyah Wijaya Kumara ini disebutkan laki-laki kedua setelah raja. Maka ada sejarawan yang menafsirkan dia adalah adik raja. Ada juga yang menafsirkan dia adalah menantu raja. Ada juga yang menafsirkan dia adalah putra sulung raja. Dari tiga pendapat ini, yang paling masuk akal adalah dia adalah putra sulung raja. Jadi Sang Sinagara atau Dyah Wijaya Kumara ini adalah
putra sulung Kertawijaya, bukan adik raja. Kenapa? Karena di dalam Pararaton dikatakan Kertawijaya itu adalah anak bungsu. Anak bungsu kan anak terakhir, otomatis tidak mempunyai adik lagi. Maka Dyah Wijaya Kumara atau Sang Sinagara ini adalah anak sulung raja. Ketika Majapahit dipimpin oleh Sang Sinagara atau Sri Raja Sawardana ini, beliau memindahkan pusat pemerintahannya ke Kelingkahuripan. Hal itu dilakukan karena kondisi Majapahit ya, kondisi intern Majapahit itu sudah syarat marut, pertarungan politik sudah sangat tidak baik, makanya beliau memindahkan pusat pemerintahannya ke Kelingkahuripan. Beliau memerintah dari tahun 1451 Masehi sampai tahun 1453 Masehi. Setelah beliau meninggal pada tahun 1453 Masehi, tahta Majapahit kosong selama 3 tahun, yang dalam Pararaton disebutkan 3 tahun Tanhana Prabu, 3 tahun tanpa ada raja yang memerintah. Loh, kenapa kok kosong 3 tahun? Nah, itu terjadi karena terjadi persaingan pengganti penerus raja. Jadi Sang Sinagara ini kan punya banyak anak laki-laki. Di lain sisi dia juga punya adik-adik laki-laki. Nah, jadi antara anak-anak laki-lakinya Sang Sinagara ya, itu dengan adiknya Sang Sinagara itu saling berebut posisi sebagai raja. Makanya tahta itu bisa kosong sampai 3 tahun lamanya karena terjadi pertarungan berebut kekuasaan. Raja ke-9 Majapahit namanya adalah Dyah Suryawikrama. Setelah 3 tahun tahta kosong, akhirnya Dyah Suryawikrama atau Girisawardana itu menang dan menjadi raja atau naik tahta menjadi raja pada tahun 1456 Masehi. Jadi tadi kan dikatakan Sang Sinagara itu punya anak-anak laki-laki banyak, ingin menjadi raja. Di samping lain itu juga punya adik-adik juga sampai ingin menjadi raja. Jadi antara anak-anaknya Sang Sinagara itu bersaing melawan pamannya sendiri, yaitu Girisawardana atau Suryawikrama, dan itu dimenangkan oleh pamannya, yaitu Girisawardana atau Dyah Suryawikrama. Kemudian pamannya tadi, sang paman ini menang, naik tahta menjadi Raja Majapahit yang ke-9. Menurut Pararaton namanya adalah Brewengker. Setelah naik tahta menjadi raja, bergelar Brahyang Purwawisesa. Tapi kalau dalam prasasti Waringin Pitu namanya adalah Dyah Suryawikrama dan bergelar Girisawardana. Nah, nama ini adalah nama yang diambil dari prasasti Waringin Pitu. Beliau memerintah dari tahun 1456 Masehi sampai tahun 1466 Masehi. Kemudian Raja Majapahit yang ke-10 atau yang terakhir namanya adalah Dyah Suraprabawa. Jadi ini walaupun sebenarnya masih diperselisihkan ya. Majapahit itu dipimpin oleh 10 atau 11 raja karena masih simpang siur. Tapi kalau menurut sumber-sumber yang valid, yang otentik ya, dari naskah kuno maupun prasasti, raja terakhir Majapahit namanya Dyah Suraprabawa ya. Kalau versi lain itu saya tidak anggap, tapi ini versi yang paling valid. Jadi raja ke-10 atau terakhir Majapahit namanya Dyah Suraprabawa. Jadi dikatakan di dalam Pararaton, setelah raja ke-9 Majapahit yaitu Girisawardana meninggal dunia, yang menggantikannya adalah Brek Pandan Salas yang pernah menjabat sebagai Brek Tumapel atau raja bawahan di daerah Tumapel. Nah, kalau kita cocokkan dengan prasasti Waringin Pitu dan prasasti Pamitihan, yang menjadi Brek Tumapel waktu itu adalah Dyah Suraprabawa. Nah, di sini ketemu. Jadi memang kalau sejarah itu kan nggak gampang ya, kita harus bisa mengolah data yang sedemikian rupa ya dari berbagai prasasti yang ada dan dicocokkan dengan naskah-naskah yang ada. Dan sebenarnya ini tafsir ya, ini tafsir. Cuman dari berbagai tafsir inilah adalah tafsir yang paling kuat. Dyah Suraprabawa ini ketika menjadi raja bergelar Singhawikrama Wardana. Di dalam prasasti Trowulan 3, Dyah Suraprabawa ini adalah anak ketiga dari Raja Kertawijaya. Jadi intinya itu Raja Kertawijaya atau Raja ke-7 Majapahit itu ketika meninggal dunia itu punya 3 orang putra, dan ketiga-tiganya ini secara bergantian menjadi Raja Majapahit, yaitu Raja Majapahit ke-8, ke-9, dan 10. Jadi anak pertama itu bernama Dyah Wijaya Kumara, itu menjadi Raja ke-8 Majapahit. Kemudian anak kedua yang bernama Dyah Suryawikrama menjadi Raja ke-8 Majapahit. Dan anak yang ketiga atau yang terakhir namanya Dyah Suraprabawa itu menjadi Raja ke-10 Majapahit sekaligus Raja terakhir Majapahit. Jadi ceritanya begini. Dengan diangkatnya Suraprabawa menjadi Raja ke-10 Majapahit itu membuat sakit hati anak-anaknya Sang Sinagara. Tadi kan dikatakan Raja Kertawijaya punya 3 orang anak laki-laki yang semuanya ini menjadi Raja Majapahit secara bergantian. Nah, anak-anaknya Sang Sinagara ya berarti
kakak pertama dari 3 bersaudara ini, atau raja ke-8 Majapahit ya. Nah, seharusnya kan ketika raja meninggal itu kan tahta jatuh ke anaknya. Tapi ini direbut oleh 2 pamannya. Nah, makanya anak-anaknya Sang Sinagara itu sakit hati, dia keluar dari istana Majapahit. Setelah anak-anaknya Sang Sinagara keluar dari istana Majapahit, mereka berkumpul di Daha atau Kediri sambil membuat benteng pertahanan sambil menyusun kekuatan. Itu ada 5 bersaudara, yaitu Bre Kahuripan, Bre Lasem, Bre Pamotan, Bre Mataram, dan Bre Kertabumi atau Girindawardana. Kemudian 5 orang bersaudara ini dengan dibantu oleh Maharaja Ganggadara itu menyerang Majapahit yang ketika itu dipimpin oleh Suraprabawa atau pamannya sendiri, itu pada tahun 1478 Masehi, dan akhirnya Majapahit dapat dikalahkan oleh siapa? Oleh anak-anak Sang Sinagara ini, oleh ke-5 bersaudara ini. Peristiwa ini itu tersarat dalam prasasti petak yang dikeluarkan oleh orang yang bernama Batara Prabu Girindawardana Dyah Ranawijaya yang angkanya itu tahun 1486 Masehi. Di situ dikatakan Sang Menggwinjinggan yang dibantu oleh Brahmaraja Ganggadara itu berhasil mengalahkan keraton Majapahit. Dan disitulah keruntuhan Majapahit di tangan siapa? Di tangan anak-anaknya Sang Sinagara. Tapi yang ada prasastinya itu cuman Girindawardana. Siapa dia? Girindawardana adalah Bre Kertabumi atau salah satu anak dari Sang Sinagara tadi. Itu kan ada berapa tadi? Ada 5 bersaudara ya. Bre Kahuripan, Bre Lasem, Bre Pamotan, Bre Mataram, dan Bre Kertabumi atau Girindawardana Dyah Ranawijaya. Nah, mereka berlima lah yang meruntuhkan keraton Majapahit yang ketika itu dipimpin oleh pamannya sendiri, Dyah Suraprabawa. Setelah Majapahit runtuh, akhirnya pusat pemerintahan dipindah ke Daha Kediri, dipimpin oleh 5 bersaudara ini. Tapi kelima-limanya meninggal, yang tersisa itu cuma adiknya sendiri yang terakhir, yaitu yang bernama Girindawardana, yang nantinya tadi mengeluarkan prasasti petak. Kemudian Girindawardana ini berusaha menyatukan kembali sisa-sisa kerajaan Majapahit, tapi karena sudah terlanjur runtuh ya tidak bisa. Tapi dia tetap menjadi raja di Daha Kediri sampai nantinya pada tahun 1495 Masehi beliau mengirimkan duta ke Cina, dan ini dicatat dalam berita Cina bahwa ada raja yang bernama Bula Gedename yang itu ditafsir oleh para sejarawan itu adalah Girindawardana, yaitu ada raja Jawa yang pusatnya di daerah pedalaman, daerah Daha, mengirimkan duta ke Cina. Dia adalah Girindawardana. Kemudian juga sumber lainnya ada berita dari Portugis ya, dalam bukunya Suma Oriental yang ditulis oleh Tommy Pires bahwasanya yang menjadi raja Jawa itu namanya Batara Fojaya yang berangkat tahun 1513 Masehi. Batara Fojaya ini adalah ejaan Portugis untuk maksudnya adalah Batara Wijaya ya, atau Girindawardana tadi. Nah, setelah kita tahu silsilah raja-raja Majapahit dari sumber-sumber yang terpercaya dari awal sampai akhir, kok di sini tidak ada yang bernama Raja Brawijaya? Perlu diingat, silsilah tadi namanya adalah silsilah Rajasa yang sumbernya dari mana? Dari prasasti-prasasti yang ditemukan dan naskah-naskah Jawa kuno. Sedangkan nama Brawijaya 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sumbernya bukan dari sumber purbakala, bukan dari prasasti, bukan dari para raton, bukan dari negara karta agama, akan tetapi dari mana? Sumbernya adalah dari karya sastra Jawa Baru yang ditulis ratusan tahun setelah Majapahit runtuh, tepatnya itu pada masa kerajaan Mataram Islam, yaitu yang meliputi Kartasura, Surakarta, dan Yogyakarta. Sastra Jawa Baru tersebut itu disusun oleh para pujangga Istana Mataram. Itu sebenarnya adalah sebagai bentuk legitimasi atau pengesahan atau pengukuhan bahwasanya Raja-Raja Mataram itu adalah keturunan dari Raja-Raja Majapahit. Nah, jadi ceritanya setelah Majapahit runtuh ya, digulingkan oleh tadi Girindawardana dan saudara-saudaranya, otomatis kekuasaan atas tanah Jawa itu berpindah ke Daha atau Kediri ya. Tapi di lain sisi, di pantai utara Jawa itu juga ada tumbuh kerajaan baru namanya Kesultanan Demak Bintoro ya. Jadi Demak sendiri itu kerajaan Islam itu baru tumbuh ya, masih kecil. Sedangkan tadi kerajaan Kediri sudah besar yang tadi yang meruntuhkan kerajaan Majapahit ya. Otomatis kiblatnya yang masyarakat Majapahit itu kiblatnya ke Kediri ya, ke kerajaan Daha yang dipimpin oleh Girindawardana tadi.
Dan akhirnya kedua kerajaan ini bersaing, yaitu yang sama-sama mengklaim menjadi penerus Majapahit. Demak juga mengklaim penerus Majapahit. Kerajaan Deha atau Kediri juga sama-sama mengklaim penerus kerajaan Majapahit. Akhirnya kedua kerajaan ini perang, dan yang menang adalah Demak. Otomatis seluruh Jawa itu takluk pada kerajaan Demak Bintoro. Tapi ternyata ini juga nggak berlangsung lama. Kemudian ternyata Demak digulingkan oleh kerajaan Pajang. Kemudian kerajaan Pajang digulingkan oleh kerajaan Mataram. Nah, dari sinilah ini disusun silsilah raja-raja Majapahit menurut versi kerajaan Mataram atau versi sastra Jawa Baru. Lah, kok pertanyaannya begini, kenapa kok pujangga Mataram Islam ya, atau pujangga era Jawa Baru ketika menyusun silsilah raja-raja Majapahit kok berbeda dengan temuan-temuan purbakala atau berbeda dengan silsilah Raden Wijaya yang asli? Ya karena ketika itu sejarah Majapahit itu sudah terkubur ya. Jadi para sastra masih terkubur, belum ditemukan. Kemudian lontar naskah Jawa kuno, negara Kartagama, kemudian Pararoton itu juga belum ditemukan. Benar-benar Majapahit itu luluh lantah, terkubur, semuanya terkubur ya. Langsung saja coba kita cari tahu atau kita lihat seperti apa sih susunan silsilah raja-raja Majapahit menurut versi kerajaan Mataram Islam ya, atau menurut versi pujangga era Jawa Baru. Coba kita lihat. Yang kami gunakan nanti ada dua naskah. Yang pertama Babat Tanah Jawi, yang kedua Pustaka Raja. Babat Tanah Jawi ini ada dua versi ya. Versi yang pertama itu ditulis oleh Carik, namanya Carik Adilangu II. Beliau itu adalah sekretaris di kerajaan Surakarta yang hidup pada masa Pakubuwono I dan Pakubuwono II. Kitab ini selesai disusun pada tahun 1722 Masehi. Kemudian ada versi lain, yaitu versi yang disusun oleh namanya Carik Tumenggung Tirtowigono atas perintah Pakubuwono III ya, dan selesai disusun pada tahun 1788 Masehi. Sedangkan Serat Pustaka Raja ini adalah karya sastra yang disusun oleh Raden Mas Ngabai Ronggowarsito, seorang pujangga di Keraton Surakarta dan sangat terkenal beliaunya. Menurut Babat Tanah Jawi, pendiri kerajaan Majapahit namanya adalah Raden Sesuruh. Lah, kok Raden Sesuruh bukannya Raden Wijaya? Nah, masalahnya ketika itu sejarah Majapahit benar-benar sudah terkubur ya, lontar-lontar nggak ada, prasasti belum ditemukan, Nagara Kartagama dan Pararoton tidak ada. Terus dari mana? Makanya pujangga itu mengarang-arang cerita bahwa pendiri Majapahit namanya Raden Sesuruh. Bahkan kalau kita tarik ke sini, Nagara Kartagama itu kan ditemukannya bukan di Jawa, di Lombok dan di Bali ya. Ada juga sejarawan yang menduga bahwasanya pujangga keraton itu mengarang cerita bahwa pendiri kerajaan Majapahit namanya Raden Sesuruh, yang sebenarnya dia hanya meniru dari legenda Sunda bahwasanya dulu ada salah satu anaknya Raja Prabu Siliwangi yang bernama Jaka Sesuruh, yang kemudian nanti mendirikan kerajaan Tanjung Siwuruh. Nah, mungkin dari sini kemudian dicoba dijadikan nama pendiri kerajaan Majapahit oleh para pujangga istana di era Mataram. Kemudian Jaka Sesuruh punya anak namanya Prabu Anom. Kemudian Prabu Anom punya anak namanya Prabu Adaningkung. Kemudian Prabu Adaningkung punya anak namanya Prabu Hayam Wuruk. Kemudian Prabu Hayam Wuruk punya anak namanya Prabu Lembu Amisani. Kemudian Prabu Lembu Amisani punya anak namanya Prabu Bratanjung atau Bro Tanjung. Kemudian Prabu Bro Tanjung punya anak namanya Raden Alit atau Prabu Brawijaya. Nah, di sini sudah ada nama Brawijaya. Jadi asal-usul Brawijaya itu bukan dari prasasti maupun naskah Jawa kuno, akan tapi dari sini, dari Babat Tanah Jawi, yaitu yang namanya Raden Alit atau bergelar Prabu Brawijaya atau Brawijaya. Kemudian Prabu Brawijaya atau Brawijaya atau Raden Alit itu punya anak namanya Bondan Kejawan. Kemudian Bondan Kejawan punya anak namanya Ki Ageng Getas Pandowo. Kemudian Ki Ageng Getas Pandowo punya anak namanya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya anak namanya Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis punya anak namanya Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan punya anak namanya Panembahan Senopati. Dialah sang pendiri kerajaan Mataram baru atau Mataram Islam. Nah, dari sini nyambung ya. Jadi dari Raden Sesuruh yang katanya pendiri Majapahit sampai nanti terakhir
ke Panembahan Senopati, sang pendiri kerajaan Mataram baru ya. Itu dari Babat Tanah Jawi. Sedangkan sumber kedua ada lagi namanya Pustaka yang disusun oleh Ranggawarsita. Nah, dalam Pustaka itu ternyata Prabu Brawijaya itu tidak hanya satu. Kalau di Babat Tanah Jawi kan satu, yang bernama Raden Alit ya. Cuman satu Brawijaya. Kalau di Pustaka itu ada 5 nama Brawijaya. Coba kita urutkan satu persatu. Kalau menurut Serat Pustaka karangan Ranggawarsita, raja pertama Majapahit itu bernama Raden Tanduran. Setelah berkelana nanti mengembara itu berjuluk Jaka Sesuruh. Kemudian setelah menjadi raja bergelar Prabu Protono. Kemudian punya anak namanya Raden Anom. Setelah menjadi raja bergelar Prabu Brokumoro. Kemudian punya anak namanya Raden Adaningkung. Setelah menjadi raja bergelar Prabu Brawijaya I atau Brawijaya I. Nah, ini yang pertama, Prabu Brawijaya pertama. Kemudian setelah Prabu Brawijaya I meninggal, tahtanya itu jatuh ke putrinya, ke anak perempuannya yang bernama Dewi Subasiti ya. Atau dalam naskah lain, dalam Serat Kondo namanya Raden Ayu, atau yang kita kenal dengan nama Ratu Kencana Wungu. Nah, itu terkenal banget kan, Kencana Wungu ya. Kemudian Kencana Wungu menikah dengan Damarwulan. Dia adalah anak seorang patih ya. Kemudian Kencana Wungu dan Damarwulan sama-sama memerintah. Oh ya, Damarwulan ketika nanti memerintah menjadi raja bergelar Prabu Brokusumo ya. Tapi tak lama setelah itu ternyata digulingkan oleh adik laki-laki dari Kencana Wungu yang bernama Raden Hayamuruk. Nah, di sini ada nama Hayamuruk ya. Tadi yang di Babat Tanah Jawi juga ada namanya Hayamuruk, tapi ceritanya sangat lain sekali dengan versi yang tadi, yang versi yang pertama atau versi yang prasasti ya, prasasti maupun naskah Jawa kuno ya. Nah, Raden Hayamuruk setelah menggulingkan kekuasaan kakak perempuannya yaitu Kencana Wungu itu bergelar Prabu Brawijaya kedua. Kemudian Hayamuruk punya anak namanya Prabu Lembu Amisani yang bergelar Prabu Brawijaya ketiga. Kemudian Prabu Lembu Amisani punya anak namanya Prabu Brotanjung yang bergelar Prabu Brawijaya keempat. Kemudian Prabu Brotanjung punya anak namanya Raden Alit atau Prabu Angkawijaya yang bergelar Prabu Brawijaya V. Nah, dari sini asal usul nama Brawijaya V. Brawijaya V itu bukan dari prasasti, bukan dari serat naskah Jawa kuno yang ditulis di atas daun lontar itu, bukan dari Negara Kartagama, bukan dari para roton, tapi dari sini, dari Serat Pustaka yang ditulis oleh Ranggawarsita. Dan sebenarnya Ranggawarsita itu pun menulis ini itu bahannya itu hanya menyadur ya, hanya melengkapi Babat Tanah Jawi yang sebelumnya disusun oleh Punjaga Istana Mataram ya. Jadi silsilah ini itu layaknya bisa kita nikmati, tapi itu hanya sebatas karya sastra ya. Kalau dijadikan pijakan sejarah itu sama sekali tidak masuk ya. Yang bisa dijadikan sejarah yaitu hanya prasasti atau naskah Jawa kuno ya, terutama negara Kartagama, karena kan negara Kartagama disusun pada saat Majapahit dalam masa jaya-jayanya. Nah, kalau serat ini itu sama sekali tidak bisa dijadikan referensi untuk sejarah, untuk bahan kajian sejarah. Nah, kemudian dari sini Prabu Brawijaya V punya anak namanya Buran Kejawan, punya anak lagi namanya Raden Fatah. Nah, nantilah Raden Fatah ini nanti yang menyerang bapaknya sendiri yaitu Brawijaya V yang katanya Demak menyerang Majapahit. Itu adalah dari mana sumbernya? Dari sini, dari Pustaka ya, dari naskah Jawa Baru ya, bukan dari naskah Jawa kuno. Kalau naskah Jawa kuno sama sekali tidak menyebutkan Demak Raden Fatah itu nggak ada. Adanya itu adalah Girindawardana yang sama-sama sebenarnya masih kerabat Majapahit ya, akibat perebutan kekuasaan ya. Sudah ketemu kan ya? Dari sini sumbernya. Yang mana sumber-sumber ini sama sekali tidak bisa dijadikan patokan untuk menulis sejarah. Karena apa? Ditulis ratusan tahun setelah Majapahit runtuh. Jadi intinya Prabu Brawijaya 1, 2, 3, 4, dan 5 itu silsilahnya tidak nyambung, sama sekali tidak nyambung dengan Raden Wijaya dari dinasti Rajasa atau dinasti Majapahit yang asli. Itu sama sekali tidak nyambung. Ini hanya karya sastra yang dikarang oleh para Bujangga Mataram Islam, Mataram Baru, sebagai bentuk legitimasi bahwasanya kami penguasa Jawa adalah keturunan raja-raja Majapahit ya. Yang mana waktu itu memang secara Majapahit itu sudah terkubur, lontar-lontar belum ditemukan, para sasti belum ditemukan, para raton belum ditemukan, negara Kartagama belum ditemukan. Nah, makanya
karena tidak mempunyai bahan. Nah, para pujangga mengarang, yang namanya manusia kan bisa salah ya, mengarang karya sastra yang tadi, yang seperti tadi, silsilah yang sebenarnya itu sama sekali tidak nyambung. Nah, nanti ada juga yang sejarawan yang berusaha mencocok-cocokkan ya, berusaha mencocok-cocokkan, menyambung-nyambungkan Prabu Brawijaya V dengan Raden Wijaya. Ini kan jelas ya, silsilahnya itu sudah sangat berbeda. Kalau yang satu bersumber dari temuan purbakala, dari prasasti, dari lontar naskah Jawa kuno, yang satu dari hanya karangan belaka ya, sastra yang dikarang oleh Pujangga Mataram Baru, yang mana sama yang dikarang itu juga tidak ada dasarnya dan ratusan tahun setelah Majapahit runtuh ya. Ini kan bagikan dua universe ya, dua silsilah yang sangat berbeda. Ada juga yang berusaha mencocok-cocokkan seperti Salikin Salam, itu ya jadinya rancu karena memang sumbernya beda ya. Jadi biarkanlah ini berdiri sendiri-sendiri. Yang versi purbakala ini kita nikmati sebagai kajian sejarah. Yang versi Jawa Baru itu kita nikmati sebagai karya sastra, sebagai cerita masyarakat. Itu aja, mending.